Di saat Liga Indonesia banyak diisi nama asing yang bersinar, pemain Indonesia yang berkarir di luar negeri pun sepertinya juga mulai menunjukkan tajinya. Selain Marcelino yang kian rutin dipercaya di skuad utama KMSK Dines, ada juga Asnawi Mangku Alam dan Shane Patinama yang makin bersinar di timnya. Yap, Patinama kini kian dekat untuk masuk zona Liga Champion usai kembali tampil apik kala timnya mengalahkan Ålesund FK di Liga Norwegia. Sedangkan Asnawi dikabarkan sedang menjalani negosiasi dengan salah satu tim teratas Liga Korea. Tentu saja, ini makin membuat masa depan Indonesia cerah mengingat sebentar lagi akan ada 2 event besar menanti, yaitu kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia di Qatar. Lambat laun, nasib sepak bola Indonesia kian menunjukkan progres berarti. Tak usah berbicara soal federasi maupun Liga Indonesia. Yang kita bahas di sini adalah para pemain yang berjibaku di luar negeri. Yap, mereka yang berkompetisi di luar negeri benar-benar menunjukkan kalau para pemain dari Indonesia bisa kok bersaing. Tanpa bermaksud merendahkan kualitas pemain yang berkarir di liga lokal, tapi ini hanya sebuah persepsi kalau pemain yang muncul dan besar di liga tanah air bisa bersaing di Asia dan Eropa. Yap, tentu kemarin kita membahas Marcelino yang penampilannya kian konsisten bersama KMSK Dines. Bahkan ia juga masuk dalam X-Counting yang memungkinkannya bisa dilirik tim dari Liga Top Eropa. Atau Pratama Arhan yang meskipun sulit masih menunjukkan mental baja untuk berjuang di Tokyo Verdy. Nah, kini ada Shane Patinama dan Asnawi yang baru-baru ini kembali mencuri perhatian. Kita mulai dari Shane Patinama dulu, di mana pemain keturunan Semarang ini berhasil membantu timnya Viking FK untuk tetap kokoh menempel Bodo Glimt, sekaligus menjaga asa lolos ke Liga Champion. Hal itu tak terlepas dari kemenangan 3-1 Viking FK atas Ålesund FK. Nah, di laga tersebut Patinama kembali tampil apik di posisi bek kiri. Tercatat sepanjang laga ia mampu melepas 2 umpan kunci, 1 crossing akurat, dan 4 long ball akurat dengan rata-rata passing mencapai 89%. Selain itu dari segi bertahan, Patinama mampu melakukan 2 tackle sukses dan memenangkan 5 dari 8 duel. Tentu saja ini menjadi sinyal kuat kalau pemain 24 tahun itu benar-benar siap untuk memberikan yang terbaik buat Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia Qatar nanti. Ålesund vinner tilbake ball før Delanlé får rappene tilbake. Salvesen er på. Delanlé. 2 mange sånne baller i kveld. Patinama bak i feltet. Høyre har defensivt ansvar. Ser på offensiv dødball. Siste der måtte de bak og spille seg, sentre seg inn i Ålesund 16-meter. Selv inn fra Bungsgaard. Og det er de neste 3 spillere i tverrliggeren, og så spretter det! Viking-supportere som mener at det ikke var et overgangsvindu. I hvert fall ikke var mulig å selge spillere i august. Kemudian ada Asnawi, di mana ia kini kembali mendapatkan lagi tempat utama setelah sempat beberapa laga diparkir. Yap, bisa jadi di level Liga 2 Korea. Kemampuan Asnawi ini sudah diakui sebagai salah satu yang terbaik, di mana ia sering sekali masuk best 11 tiap pekannya. Oleh karena itu, Asnawi ini dianggap sudah layak untuk naik ke kelas liga utama di Korea Selatan. Dan setelah namanya santer dikaitkan dengan Jeonbuk Hyundai, kini Asnawi sebagaimana dilansir dari Chosun Ilbo, dikabarkan tengah intens menjalin negosiasi dengan klub top kasta tertinggi Korea berinisial S. Bahkan Asnawi Mangku Alam disebut sudah menerima konsekuensi karena adanya komunikasi dengan klub tersebut.
di mana klubnya saat ini, Jeonnam Dragons, sudah memberikan peringatan kepada Asnawi. Dan rupanya salah satu alasan kenapa Asnawi kemarin-kemarin dicadangkan diduga sebagai bentuk teguran karena bagaimanapun, ia saat ini diminta untuk fokus membantu Jeonnam menyelesaikan musim dengan sebaik mungkin. Lebih lanjut, klub inisial S yang disebut-sebut ngebet untuk mendatangkan Asnawi Mangku Alam tersebut belum diketahui dengan pasti. Namun jika melihat tabel klub di kasta tertinggi Korea Selatan dengan inisial S dan tertarik dengan Asnawi Mangku Alam adalah Suwon FC, Seoul FC, atau Suwon Blue Wings. Nah, jika bergabung dengan Seoul FC, maka karir Asnawi bisa disebut melesat karena klub tersebut merupakan tim papan atas di Korea Selatan. Akan tetapi kalau ia bergabung dengan Suwon FC ataupun Suwon Blue Wings, maka Asnawi harus melihat klub itu lepas dari jeratan degradasi atau tidak musim ini. Yap, terlepas dari klub S mana yang akan dibela Asnawi, yang pasti bila itu terrealisasi, maka Asnawi akan jadi pemain Indonesia pertama yang akan tampil di kasta teratas sepak bola Korea Selatan. Dan jelas, itu semakin membuka jalan karirnya menuju level yang lebih tinggi. Nah, melihat segala situasi, kini kita doakan saja semoga pemain-pemain yang berada di luar negeri ini bisa sukses dan memberi impact nyata buat timnas Indonesia. Mulai dari Elkan Bagot, Jordi Amat, Pratama Arhan, Asnawi, Shane Patinama, Ivan Yener, Rafael Streit, Marcelino, hingga Sadil Ramdhani. Ya meskipun sering ribut-ribut sama netizen, tapi bagaimanapun ia memiliki potensi untuk jadi lebih baik. Intinya, semoga Indonesia nanti bisa berbicara banyak di kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia nanti.